Hari ini, jajaran Polres Bogor, Jawa Barat terus gencar melakukan razia orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di tempat keramaian. Setiap harinya petugas berhasil mengamankan 10-12 orang dengan gangguan jiwa. Mereka yang diamankan dibawa ke Mapolres untuk dimandikan dan dikeramasi oleh anggota Polres Bogor. Razia yang digelar di wilayah Kabupaten Bogor ini untuk mengantisipasi terjadinya fitnah terhadap penderita gangguan kejiwaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah. Telah kami temukan dan kami amankan hampir kurang lebih 90 orang berada di areal sekitaran Kabupaten Bogor yang terdiri dari hampir 34 polsek dan beberapa tempat kecamatan lainnya. Usai diamankan dan dibersihkan, puluhan orang dengan gangguan jiwa ini akan diidentifikasi dan akan dipulangkan ke kampung halamannya. Ayatullah Humaini, Jak TV. Ketika berita ini merebak di media, banyak juga analisa yang mengatakan ini kok hampir sama ya, menjelang tahun pemilu pada tahun 98 ada kasus dukun santet di Banyuwangi. Kemudian pada saat itu ada indikasi ini sebenarnya untuk mendukung pemerintahan tertentu. Anda melihat kasus ini sama dengan kasus Banyuwangi pada saat beberapa tahun lalu? Enggak, berbeda ya polanya ya. Karena saya 96 itu ada di Situbondo, jadi tahu betul kan. Kalau yang Banyuwangi yang dulu kan sistematis kan, di mana ada ditandai, kemudian itu orang gilanya lebih banyak, masif, dan perubahannya begitu cepat ya. Itu memang menimbulkan kepanikan dan sasaran pada waktu itu jelas. Saat ini tidak. Saat ini tidak. Saat ini hanya menurut saya ini temporer aja. Artinya gerakan-gerakan seperti ini hanya gerakan untuk ya semacam membuat riak-riak lah, bahwa ini ya mereka juga butuh perhatian juga. Tapi gitu ada aktor intelektual ya, di belakangnya. Kalau itu nanti akan berdasarkan suatu penyelidikan ya. Tapi kalau kita mengatakan aktor intelektual agak sulit, karena pengalaman Banyuwangi aja sulit, karena selalu terputus. Begitu relasi, mereka selalu relasinya memutus. Jadi kita waktu itu penyelidikan buku putih, kita hanya menduga. Tetapi ketika kita mengurai benang merah dengan di atas selalu terputus. Dan itu selalu pola-polanya sama. Mei juga pola yang sama. Karena saya ikut dari mahasiswa itu yang pendidikan yang di Surabaya, itu polanya hampir sama. Jadi sebenarnya persoalannya adalah perbedaan sangat jauh. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan peristiwa 98. Dan tidak ada dengan sebelum-sebelumnya, yaitu kasus Situbondo, kemudian kasus-kasus kekerasan komunal hampir menyebar di seluruh Indonesia, termasuk juga kasus kerusuhan yang ada di Sampit Dayak pada waktu itu. Ini berbeda sekali gitu loh. Jadi menurut saya sebenarnya, kalau saya semakin yakin ya, ketika masyarakat semakin dewasa dan masyarakat tidak terpancing, dan kita lihat relasi hubungan antar tokoh begitu baik, dan kemudian masyarakat itu saling bergandengan tangan, ini akan cepat kok selesainya. Karena bagaimana kuncinya menenangkan masyarakat di gitu, akar rumputnya. Memang pekerjaan berat sekarang polisi adalah bagaimana polisi itu mampu memberikan satu keterangan yang jelas berdasarkan fakta dan data. Karena polisi akan dengan kerja investigasi. Maka kita berharap tim yang dibuat oleh Pak Tito, yang tim Satgas Sarah itu akan mengungkap motif apa di balik itu. Nah, ini akan diungkap. Tadi tidak semudah itu, baru saya senang polisi meralat hari ini, tidak dengan minta maaf juga, tidak dengan mudah mengatakan ini gila. Itu penting, karena dari penyelidikan itu akan kelihatan betul nggak dia gila, atau gila dibuat, atau memang sengaja dibuat, itu kan ada kan. Lah ini yang menurut saya polisi artinya akan proses penyelidikan masih terus berlangsung dan mengungkapkan fakta yang tadi dikatakan oleh Prof betul. Jadi harus diungkapkan bahwa peristiwa ini tidak dilihat hanya satu peristiwa di mana gila, tapi dilihat mengapa dia seperti ini, faktornya apa gitu loh, sehingga masyarakat terus apa di balik ini, sehingga kalau ini nanti terungkap, ini sebenarnya akan terungkap, tapi secara simbolis. Penguasa sudah mengatakan pemain lama. Ini kan komunikasi yang simbolis kan. Artinya dengan itu sama seperti Gus Dur dulu mengatakan ketika kasus santet, Gus Dur langsung menyebut nama inisial. Tapi begitu menyebut nama inisial, selesai. Sehingga waktu ketika Gus Dur menyebut itu, salah satu jenderal dia sebut waktu itu, kemudian reda santet itu. Artinya apa? Memang kalau faktor-faktor engineering itu sulit dicari siapa pemainnya dan siapa aktornya akan sulit.
karena selalu mereka putus hubungannya. Oke, saya ke Mas Reza. Bang Reza, kalau Anda melihat yang agak mengkhawatirkan mereka tuh putus hubungan, artinya penyelidikan tidak sampai ke akarnya dong nanti. Saya tidak ingin mengatakan negara akhirnya sampai pada sebuah titik keputusasaan kalau gitu ya. Tapi kita membutuhkan sebuah tolak ukur keberhasilan pengungkapan rangkaian peristiwa ini apa. Sekali lagi saya tidak mampu masuk ke politik, jadi saya tidak tahu dari sisi politik, saya tidak tahu bagaimana kita bisa mengatakan ini tuntas atau tidak. Tapi dari sisi hukum, menurut saya targetnya ada 3. Ini usul saya ke teman-teman di kepolisian. Satu, kita sudah bincangkan sebetulnya tadi terkait dengan pasal 44, harus bisa dipastikan gila atau tidak dan seterusnya. Yang kedua ada terkait dengan pasal 491, siapa yang sudah membiarkan orang-orang gila ini berkeliaran dan melakukan kebahayaan terhadap yang lain. Yang ketiga merupakan ramifikasi, yaitu terkait dengan hoax. Baik hoax itu di media sosial maupun hoax di dunia nyata. Semestinya polisi juga punya kemantapan dan kepercayaan diri, karena saya yakin masyarakat mendukung bahwa kemudian yang menyebar hoax tidak hanya yang diringkus adalah orang-orang biasa, tapi termasuk tokoh-tokoh elit sekalipun. 3 hal ini apabila bisa dilakukan secara tanda petik sempurna oleh Polri, selesai perkara. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita, saudara. Di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak untuk bisa meredam hoax yang sangat meresahkan kepada masyarakat, dan itu dikhawatirkan justru akan punya dampak yang jauh lebih luar biasa daripada peristiwa awalnya itu sendiri. Tetap bersama kami.